Halo, jumpa lagi dengan Wahyu GSM. Kali ini saya akan membongkar eh, betapa bejatnya penjual spare part LCD. Tonton video ini sampai habis biar paham dan mengerti proses bagaimana penjelasan saya ini. Baik, tonton video ini, simak video ini. Di video-video saya yang lalu, saya sudah ada satu video yang memilih LCD yang bagus dan tipnya. Sekarang saya akan membahas topik dari sudut penjual spare part LCD, yang mana penjual spare part LCD dalam tanda kutip bejat. Karena saya sendiri pun selama ini korban dari itu tadi, bejatnya penjual spare part LCD. Baik, pertama, proses LCD itu sih gimana itu? Ini yang penjual spare part dari kota saya sampai di seluruh Indonesia penjual spare part LCD. Penjual spare part LCD ini kita tahu itu semua LCD itu datangnya dari Cina ya. Nah, si penjual spare part pertama ini dia mesannya dari sana sesuai kualitas, sesuai kuantitas. Misalnya mereknya si A, misalnya dia pesan 100 biji, terus penjual spare part pesan juga 100 biji. Penjual berikutnya yang C mesan juga 100 biji dengan satu tipe. Contoh misalnya LCD Redmi berapa lah gitu. Nah, dari Cina itu dia kirim terus datang ke Indonesia melalui kontainer, melalui akhirnya sampai bea cukai, sampai ke penjual spare part. Nah, penjual spare part ini juga dia tidak tahu bagaimana hasil LCD-nya itu. 100 biji dalam kotak, terus datang user 1 dikasih 1, datang user 1 dikasih 1, dan seterusnya. Datang user 1 atau teknisi atau tukang servis 1 dikasih 1. Nah, terus dari 100 itu kan hampir jarang bisa dipastikan dari 100 itu bagus semua. Namanya juga ciptaan pabrik, ya tesnya itu kan dari sana bagus, tapi setelah masuk situs misal contoh saya pribadi aja, datang ke jual spare part 1, tes, oh semua oke. Terus saya balik ke tempat saya pasang, loh kok timbul nggak jalan sebagian, kok timbul kabur sebagian. Kenapa? Padahal dites di sana bagus. Nah, setelah saya pasang dan bongkar stiker, saya return nggak bisa diterima lagi karena alasan mereka segel sudah dibongkar. Akhirnya saya mengalami kerugian kalau saya memintain sama user itu LCD tidak 2 kali lipat. Misal LCD tadi 200.000, saya pintain 400.000, saya beli lagi, ya saya tidak mengalami kerugian, tapi saya mengalami buang-buang waktu. Kalau yang modal 200.000 dipintain 100.000, 300.000, nah ini bikin pusing ini. LCD 200.000 pintain 300.000, otomatis ya maju salah mundur salah. Nah, masuk ke pembahasan inti yang tadi bejatnya penjual spare part. Saya sudah ngomong itu sama itu penjual spare part dan teman-teman sekalian itu. Katanya yang LCD ini
tidak bisa diretur ke Cina. Misal 3 biji yang rusak, 5 biji yang rusak, atau 10 biji yang rusak dari 100 itu nggak bisa diretur di Cina. Mereka dari Cina bilang aja boleh aja retur, tapi di Cina bea cukai itu ditolak. Karena di Cina itu sistemnya dia boleh mengeluarkan barang, tapi barang masuk untuk yang retur itu ditolak. Jadi penjual-penjual spare part itu hampir 99% tidak melakukan retur barang rusak ke Cina. Bejatnya di mana? Bejatnya di sini. Yang penjual spare part itu kan kadang dia memiliki cabang. Cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, cabang 5, banyak cabang. Itu punya misalnya penjual spare part yang A. Ada cabang Banjarmasin, Pontianak, Sumatera Selatan, apa semuanya itu. Nah, untuk mengakalin itu, mereka barang-barang yang cacat itu mereka kirim kemana ini? Ke penjual spare part cabang mereka yang beda daerah. Di sini cacat dikirim mereka ke sini. Di sini cacat dikirim mereka ke sini. Di sini cacat dikirim ke mereka. Jadi dia kesana kemari aja. Dan di saat itu mereka menunggu si tukang servis atau user yang lalai dan tidak teliti. Andai kata usernya itu tidak teliti dan lalai, ya selamat. Artinya mereka sudah tidak memikirkan kerugian lagi. Ini beberapa contoh LCD saya nih. Ini pengalaman saya pribadi nih. Ini semuanya ini yang bikin pusing, bikin lombok ini. Nih iPhone 6 dicoba di sana bagus, tapi setelah dipasang di tempat saya ada sebagian nggak jalan. Stikernya udah kebuka, retur ya ditolak. Sama ini Sony, sama ini apa ini, sama nih, sama juga ini. Udah saya lem, segel apa semua, diretur, ditolak. Ini sama ini. Sama semua. Nah ini untuk LCD ini kita sebagai tuser mesti hati-hati dalam mengetes, karena mereka kadang ditaruh di sini. Setelah kita pasang kan kita nggak bisa nekan ini, renggang, karena memang ini tertahan di sini. Jadi setelah saya beli ini, saya lepas di sini. Sebelum dilepas itu kan saya coba lagi di tempat saya ini. Saya pasang, oke, semua oke. Karena sudah oke, saya lepas segelnya, saya lepas ini. Pas dipasang, ditekan di sini berbercak putih. Kembali ke bejatnya tadi. Mereka tidak mau retur atau menyimpan ini barang rusak. Mereka oper ke daerah yang punya cabang dan berharap tuser-tuser yang lalai dan tidak teliti membeli LCD tersebut. Jadi tip atau poin untuk teman-teman sekalian, sebelum kita membeli LCD atau spare part pengganti LCD, atau sebelumnya itu kita tahu handphone bagus itu mesti enak, dipegang enak ke bawah, semuanya enak. Tapi kalau kita beli LCD
kalau sudah mencoba LCD, walaupun LCD-nya itu bukan OLED, bukan yang original, tapi masih enak, itu masih bisa dipakai. Dan kalau dapat LCD pengganti, kalau sudah di ke bawah agak susah, dipencet nomornya agak susah, udah tinggalkan. Walaupun kita nggak mengalami keuntungan, batalin aja. Karena saya yakin kalau sudah awal dari LCD itu ke bawah ke semua pencet nomor nggak enak, pasti nombok gitu. 1 hari 2 hari pasti balik. Jadi yang itu tadi, yang tadi budgetnya itu dari dari daerah Banjarmasin dikirim ke Palangkaraya. Palangkaraya dikirim nanti ke Manado. Nunggu user atau tuser yang lalai dan tidak teliti. Kita tuser lebih harus hati-hati. Yang dulunya santai-santai aja, sekarang masih hati-hati. Apalagi ditambah sekarang harga LCD naik bisa sampai 20%. Ditambah pandemi ini, aduh. Poinnya itu tadi, untuk tuser dan untuk user yang melihat video ini, kalau beli LCD, tes habis-habis. Enak, ke bawah enak, ke atas enak, nomor enak, di-on-kan enak, beli. Karena saya yakin 100% kalau sudah dari awal enak, itu pasti bagus. Dan kebalikan, kalau sudah dari awal kadang itu nggak bagus, bisa dipastikan 1 hari 2 hari pasti kembali lagi. Mungkin tidak ekspektasi budgetnya gimana ya, itu tadi. Intinya mesti hati-hati, mesti teliti lebih untuk sekarang pembelian LCD. Karena saya sendiri pun 2 hari yang lalu nombok LCD Meizu M3 Note. Padahal udah teliti, tetap kena. Mesti dipasang, kedip. Cek sana cek sini, gagal juga. Akhirnya saya belikan yang baru lagi, tes normal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.